Yang kusukan setan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita kali ini ada seorang yang mungkin protes kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang kepada Dia dan mengatakan, Tuhan, aku sudah datang kepada murid-Mu. Kenapa murid-Mu tidak bisa menyembuhkan orang sakit ini? Mungkin itu merupakan suatu protes terhadap Tuhan. Dan benar, Tuhan merasa kecewa mungkin dengan murid-muridnya pada waktu itu, sehingga Dia mengatakan, harus berapa lama lagi aku bersama dengan engkau? Mungkin itu yang terjadi. Mungkin kita juga pernah, atau mungkin kita juga sedang mengecewakan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita telah mengecewakan. Entah kita mungkin juga melakukan hal yang sama. Mungkin kita juga melakukan sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan kecewa dengan kita. Dan ketika Tuhan mengatakan bahwa murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit itu, maka dimintanya Bapak itu untuk menghadap Dia dan membawa anaknya itu. Dan yang terjadi, orang yang kerasukan ini dia membanting-banting dirinya, bahkan sampai menyeret ke dalam air atau masuk ke dalam api. Dan inilah saudara yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mencoba untuk mengecewakan Tuhan, mungkin dengan cara kita menjauh dari keberadaan Tuhan itu, kita akan secara perlahan-lahan, secara diam-diam mungkin kita akan kehilangan kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita akan mati lemas, seperti halnya kuasa gelap menginginkan anak ini mati lemas, yaitu dimasukkan ke dalam air ataupun dimasukkan ke dalam api. Mungkin kita juga akan mengalami yang sama seperti itu. Kita tidak sadar bahwa kuasa gelap telah menguasai diri kita. Kita tidak tahu kadang-kadang bahwa kuasa gelap itu telah merasuki diri kita. Bagaimana caranya tuh kuasa gelap itu memasuki diri kita? Yaitu dengan cara sesuatu yang paling kita sukai, yang paling kita hargai di dalam kehidupan kita. Kalau saudara-saudara suka berdoa, kalau saudara-saudara suka sekali melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keimanan, maka kuasa gelap juga akan mencobai di dalam situ, di mana mungkin kuasa gelap akan membuat kita merasa bangga, merasa saleh, merasa sudah melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Disinilah kuasa gelap akan masuk ke dalam diri kita melalui itu. Jangan dikira orang saleh tidak bisa jatuh. Kita akan jatuh karena kesalahan kita. Intinya adalah ketika kita melakukan semuanya itu, jangan menganggap diri kita ini adalah paling super di antara yang lainnya. Kita bisa jatuh. Begitu juga dengan yang lainnya. Mungkin juga orang yang lepas dari kasihnya Allah mungkin akan jatuh, akan dalam lagi. Dan kemudian ketika orang ini datang kepada Yesus, maka dihadaplah orang ini. Tetapi sebelum Yesus menghadik orang yang kerasukan ini, Dia bertanya, sudah berapa lama? Perlu suatu pengakuan. Jadi ketika kita ingin menghadap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, akuilah segala sesuatu, segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, akuilah. Seperti halnya
Bapak ini dia mengatakan, sudah lama Tuhan, sudah aku bawa kepada murid-muridnya, sudah melakukan semuanya itu. Bahkan dia kuasa gelap ini menyeret dia sampai ke dalam api, kadang dimasukkan ke dalam api, kadang dimasukkan ke dalam air. Ada suatu pengakuan, ada suatu curhat di dalam kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita pun juga ketika kita ingin mendapatkan suatu kesembuhan, sesuatu yang terjadi dalam diri kita, curhatlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan pasti mendengar. Dan kemudian orang ini mengatakan, jika engkau bisa Tuhan, sembuhkanlah dia. Dan inilah saudara yang terjadi dalam kita. Kadang-kadang ketika kita sudah mengimani, kita sudah yakin kepada Tuhan, kadang kita masih mempertanyakan, jika engkau bisa Tuhan. Dan kita pun kadang-kadang mempertanyakan, benar enggak Tuhan bisa menyelamatkan saya? Benar enggak Tuhan bisa memberikan sesuatu kepada diri saya? Benar enggak? Kadang-kadang dalam kehidupan kita masih ragu dan masih kurang percaya bahwa Tuhan ini mampu melakukan segala sesuatu. Dan apa yang terjadi? Ketika dia mengatakan, ya Tuhan, aku percaya, aku yakin Kau akan menyembuhkan. Dan disinilah saudara, ketika kita meyakini dan kita percaya bahwa dia mampu melakukan semuanya itu, dan Tuhan mengabulkan permintaan itu. Dan puji Tuhan, orang yang sakit ini disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada sisi lain, murid-muridnya juga penasaran kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa melakukannya semuanya itu. Ternyata memang semuanya itu harus ada dengan doa dan puasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah meremehkan kuasa gelap, kuasa iblis. Jangan pernah meremehkan itu semuanya. Walaupun kita yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mampu mengalahkan itu semuanya, tetapi ketika kita melawan itu semuanya, harus ada suatu persiapan. Kita tidak bisa datang langsung mendoakan orang yang merasukan, datang dan mendoakan itu, tidak bisa. Kita harus ada suatu persiapan untuk menghadapi kuasa gelap seperti itu. Di dalam Alkitab pun disebutkan, yaitu dengan puasa dan doa. Dan itu semuanya kita mendapatkan itu tidak instan, saudara. Kita harus tetap melakukan doa dan puasa itu terus menerus. Ketika kita mengalami suatu cobaan, baru kita berdoa. Ketika kalian senang, kita lupa. Jadi saudara, doa itu bukan seperti ketika kita lagi sakit baru minum obat. Ketika kita lagi sengsara, baru kita berdoa. Ketika kita susah, baru berdoa. Bukan seperti itu cara kita berdoa kepada Tuhan. Dan semuanya itu kita dapat dengan step by step. Kita tidak bisa langsung kita dapatkan. Dan dalam peringatan minggu ini adalah minggu Yohanes Tangga, di mana kita akan dituntun dan diajarkan bagaimana kita menapak satu tangga demi satu tangga dan ketangga yang lainnya. Kita diingatkan dan kita diajarkan bagaimana cara kita menapak satu tangga demi setangga, supaya kita benar-benar bisa mencapai pada puncak dari Yesus itu. Tapak demi tapak ini banyak sekali yang harus kita lakukan. Mungkin dalam kehidupan kita akan mendapatkan suatu ujian di dalam kehidupan kita. Mungkin kita diuji kesabaran, mungkin kita diuji oleh segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita diuji dan diuji dan diuji. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memang mau menerima ujian itu,
maka mungkin kita akan diperkenankan untuk naik satu tangga lagi. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saudara-saudara yang lagi sekolah, mungkin kalau saudara-saudara ini naik kelas, pasti ada suatu ujian dulu. Tanpa ada ujian tidak bisa naik kelas. Dan dalam kehidupan kita pun juga terjadi seperti itu. Ujian itu bukan akan menjadi protes kita nanti. Ketika kita mendapatkan ujian, kemudian kita memprotes kepada Allah. Kita tidak suka kepada Allah. Waktu Allah itu telah membenci kita, atau Allah itu telah mensengsarakan kita. Tidak seperti itu, saudara. Ini adalah ujian di mana kita harus menapak dan kita harus melangkah naik satu tangga demi satu tangga. Dan saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita semuanya untuk belajar dan berani menerima ujian itu dan mengerjakan dengan tulus dan ikhlas segala ujian yang diberikan oleh Allah. Biarlah Allah selalu menuntun kita untuk menapak satu tapak demi setapak sampai menanjak, sampai menuju kepada tujuan kita, yaitu teosis. Dalam nama Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan itu di situ.